Ya kata iblis, dia melakukan itu bukan digoda oleh aku. Kenapa? Oh, aku dengan dia sama. Nah, karena iblis itu profesional. Di Quran mengatakan, aku hanya akan menggoda manusia dari jalan yang lurus. Jadi kalau kalian sudah ada di jalan yang lurus, sudah dapat amal soleh, sudah jadi solihin, kemudian mencari-cari pembenaran untuk tidak melakukan amalannya, di situ iblis. Jadi iblis itu baru kelihatan perannya kalau ketemu dengan orang soleh. Kalau ketemu orang salah, dia udah sama dengan dia. Jadi apa kata iblis? Saya tidak menggoda dia kok. Kenapa? Loh, dia dengan saya tuh keluarga. Gitu. Cuman kita nggak ngerti. Makanya kalau cerita iblis kan langsung ngomongin iblis. Padahal di Quran iblis itu spesifik. Dia mengambil tugas yang spesifik. Yang nggak penting-penting nggak diambil. Iblis tuh hanya mengambil yang penting-penting aja. Kenapa? Dia juga ingin eksis kan? Ya. Buat apa kata iblis saya goda-godain orang yang sama dengan saya? Betul nggak? Saya akan godain orang yang baru ada perannya. Makanya yang digoda tuh para solihin, para syuhada, para sidikin, para nabi. Itu yang digoda. Di luar itu kata iblis sama. Sama dengan saya. Itu yang keempat. Yang kelima, dia mengaku ahli surga. Tapi yang dikumpulkan itu bahan-bahan neraka. Nah sekarang kalau ditanya surga itu, surga. Di dalam Quran tuh gak ada surga. Sekali lagi saya ingin katakan, di Quran gak ada surga. Di Quran tuh adanya jannah. Surga bukan bahasa Quran. Jannah itu taman. Tapi saat Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, ketika ditanya malaikat Jibril, apa yang dimaksud dengan surga? Jawaban Rasulullah sederhana. Surga adalah tempat ganti buat mereka yang membebaskan keterikatan pada selain Tuhan. Jadi surga itu adalah sebuah kenikmatan saat kita membebaskan diri dari kemelekatan pada selain Tuhan. Kan sederhana, kalau gitu neraka apa? Neraka adalah tempat ganti yang diciptakan kita sendiri saat kita melekatkan dengan yang selain Tuhan. Bebas dari yang selain Tuhan surga, melekat kepada yang selain Tuhan neraka. Itu aja definisi surga dan neraka. Siapa yang membuat surga dan neraka? Kita sendiri. Mau melekat atau tidak kan urusan kita. Makanya coba perhatikan, yang jaga surga kan malaikat Ridwan. Ridwan itu artinya ridho. Yang jaga neraka kan malaikat Malik. Malik, milik. Milik itu ego, kepunyaan. Coba, ini punya saya, ini hasil saya. Ini punya saya, ini hasil saya. Saya paling hebat, saya paling top, saya paling kuat. Orang-orang kayak gitu kan takut. Atribut yang dia kumpulkan takut lepas. Kan dia sudah melekatkan diri yang selain Tuhan. Apa itu ujung-ujungnya jadi apa? Kan jadi neraka bagi dia. Ini saya kasih tahu. Dulu kan kita nggak punya rumah. Terus berjuang toh? Susah nggak waktu berjuang cari rumah? Susah ya, udah ngeredit 20 tahun nggak lunas-lunas. Setelah punya rumah, damai apa susah? Tetap susah. Apa sih susahnya? Gimana caranya supaya rumah ini tetap milik kita? Betul nggak? Jika perlu punya 2, jika perlu punya 3. Kan itu kalau nggak cerdas. Sama seperti orang belum punya mobil. Saat gak punya mobil susah. Begitu udah beli mobil tambah susah. Kegores dikit aja gak tidur 3 hari 3 malam. Betul gak? Iya. Tiap hari dilap aja mobil, kapan dipakainya? Susah dia. Begitu masuk ke mall, orang lain jalan-jalan, lihat baju bagus. Sebentar-sebentar dia ke parkiran. Sebentar-bentar dia ke parkiran. Betul gak? Iya. Karena apa? Karena tidak bisa melepaskan. Akibatnya apa? Dia terikat. Neraka bukan itu? Neraka. Jadi neraka itu sebenarnya sederhana, bisa dilihat. Lihat orang-orang yang sangat takut kehilangan dengan sesuatu yang dia sebut miliknya dia. Dan dia sebetulnya menjadi susah. Dan itulah neraka. Makanya banyak orang yang tinggal di neraka tapi gak sadar kalau dia sedang tinggal di situ. Karena dia pikir neraka tuh nanti. Yes, nanti ada. Tapi yang kecil-kecilan kan latihannya dari sekarang. Sudah ada. Makanya suka aneh kalau ditanya, neraka itu pengap
Gelap? Iya Pak, neraka itu pengap gelap. Di neraka ada api? Iya Pak, ada api. Kan bingung kita, katanya pengap gelap, malah ada api. Kita kalau pengap gelap cari api, betul nggak? Kan berlawanan. Itu kan bahasa simbolik. Segala sesuatu yang menyusahkan dan menderitakan kita, gara-gara kita terlalu melekat padanya, itulah neraka. Makanya malaikat dijaga oleh malaikat Malik. Malik itu milik. Ini punya saya, ini hasil saya, ini kerja saya, wah semuanya saya. Lihat orang yang kayak gitu, pelitnya auzubillah. Boro-boro nyumbang ke orang, untuk dirinya sendiri aja pelitnya luar biasa. Iya, mau makan sehat aja kan sayang. Iya, dia kalau beli ikan asin itu pakai kapas. Ya, pakai kapas kemudian dipepes. Dan kapasnya nggak dibuka. Dicocol aja luarnya dulu ya. Nanti kalau kapasnya udah mudar itu baru masuk ke bagian dalamnya. Kalau belum sebulan tuh enggak. Iya. Aneh itu. Iya, makanya banyak orang yang membeli membeli harta dengan sehatnya. Dan setelah itu kemudian membeli sehat dengan hartanya. Dia punya sehat sekarang, dihabiskan sehat untuk membeli harta. Dan suatu saat harta yang dikumpulkan, dia gunakan untuk membeli sehat, tepat pada saat dia sakit. Kan itu bodoh. Jadi sampai di sini mengerti ya, surga dan neraka. Jadi melekat pada yang selain Tuhan, itu milik. Makanya neraka dijaga malaikat Malik. Kalau surga dijaga oleh malaikat Ridwan. Apa aja Ridwan? Ridho aja, ridho. Dan dia selalu bisa melihat di balik semua yang terjadi pesan apa. Karena ridho gampang melihatnya. Dalam pikiran yang hening dan jernih, segala sesuatu menjadi kelihatan transparan. Tetapi dalam pikiran yang keruh dan bergemuruh, sulit. Makanya lihat, air terjun selalu saja membuat gemuruh. Ada ikan pun gak kelihatan. Tapi air di telaga yang tenang, ikan pun sampai kelihatan. Dasar danau pun kelihatan. Nah ketika kita masih ewuh pakewuh seperti air terjun, segala sesuatu menjadi tidak kelihatan. Saat kita tenang, damai seperti telaga, semuanya menjadi jernih kelihatan. Disitulah pesan-pesan semesta akan mengalir pada diri.